Gubernur Hovifah sapa ribuan pilar kesejahteraan sosial di Bojonegoro. Bilik suara hingga tinta untuk pemilu 2024 tiba di gudang KPU Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyapa ribuan pilar kesejahteraan sosial di wilayah Bojonegoro pada Senin sore. Gubernur Hovifah mengatakan pilar sosial merupakan ujung tombak penting dalam menangani permasalahan sosial, terutama mengurangi kemiskinan dan mencerdaskan bangsa. Bertempat di Gor Utama Bojonegoro, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Senin sore menyapa ribuan pilar kesejahteraan sosial sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro. Dalam kunjungannya ini, Gubernur Hovifah didampingi oleh Bupati dan Wali Kota di lingkup Bakorwil Bojonegoro, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Sekabupaten Kota Bakorwil Bojonegoro, serta tim Jatim Sosial Care atau JSC. Kegiatan Sapa Pilar Kesejahteraan Sosial ini diikuti oleh sebanyak 1.657 pilar sosial, terdiri dari program Keluarga Harapan sebanyak 1.173 orang, Taruna Siaga Bencana 331 orang, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ada sebanyak 153 orang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan jika pilar sosial merupakan titisan para pejuang dan menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan masalah sosial, seperti upaya mengurangi kemiskinan dan upaya mencerdaskan bangsa. Gubernur Hovifah juga mengapresiasi kerja keras serta keikhlasan para pilar sosial. Berkat kerja keras mereka dan sejumlah pihak terkait, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada periode 2021 hingga Maret 2023, Provinsi Jawa Timur berada di posisi tertinggi dalam menurunkan kemiskinan sebanyak 383.920 atau turun 3,58% dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, Gubernur Hovifah juga menyampaikan terima kasih kepada pilar sosial dan juga kepala desa se-Jawa Timur, lantaran Provinsi Jawa Timur sekarang memiliki desa mandiri tertinggi di Jawa Timur. Saat ini tercatat dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, sebanyak 2.800 atau 24,44% desa mandiri ada di Jawa Timur. Kemudian untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ada di Jawa Timur, terhitung sejak tahun 2021. Tak hanya itu, desa devisa di Jawa Timur juga berada di posisi tertinggi di antara desa di seluruh provinsi di Indonesia. Berikutnya saya ingin menyampaikan ini adalah penghargaan yang diberikan pada tanggal 10 November yang lalu. Piagam penghargaan persentase kategori cepat berkembang, artinya desa cepat berkembang tertinggi di Indonesia adalah dari Jawa Timur, dan itu karena panjenengan semua yang luar biasa memberikan penguatan, pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa, termasuk juga para pendamping desa. Inilah yang menjadikan kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 5 besar, mari kita lihat Jawa Timur memiliki desa mandiri terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Kita lihat ada. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah Indar Parawansa juga berpamitan menjelang masa jabatannya pada bulan Desember 2023 mendatang. Sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi tertinggi kepada pilar sosial, Gubernur menutup acara dengan foto bersama. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Senin malam menghadiri acara Sapa ASN di wilayah Bakorwil, Bojonegoro. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menyampaikan jika ASN berkontribusi penting kepada bangsa serta memperbaiki layanan di masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara Sapa ASN di wilayah Bakorwil, Bojonegoro di Gedung Serbaguna, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro, Senin malam. Dalam kunjungannya ini, Gubernur Hovifah didampingi oleh Bupati dan Wali Kota di lingkup Bakorwil, Bojonegoro, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, serta ratusan ASN sewilayah Bakorwil, Bojonegoro. Pada kesempatan ini, sekitar 500 ASN hadir mengikuti kegiatan Sapa ASN bertemakan motivasi dan apresiasi ASN Provinsi Jawa Timur sewilayah Bakorwil, Bojonegoro. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah menyampaikan berdasarkan survei Kemenpan RB, 84,3% alasan menjadi ASN adalah ingin berkontribusi kepada bangsa dan terlibat secara langsung dalam memperbaiki serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dari hasil kerja keras dan pengabdian para ASN serta prestasi yang ditorehkan, total inovasi layanan berjumlah 99 Jawa Timur berhasil mendapatkan 29 penghargaan. Kemudian dari top inovasi 45 Jawa Timur menerima 12 penghargaan inovasi dan menjadi tertinggi provinsi dengan torehan penghargaan. Beberapa penghargaan yang didapat oleh Jawa Timur, salah satunya berkat inovasi-inovasi yang dilakukan para ASN. Selain itu, legislasi terbaik pertama kali di antara provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur akan menerima 2 kategori penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa menurut Kemenpan RB yang melakukan survei ini, paling tinggi hasil survei ini menunjukkan 84,3%. Mengapa Anda memilih menjadi ASN? Tertinggi jawabannya adalah ingin berkontribusi terhadap negara dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Saya ingin memanggil memori kita semua bahwa inilah niat awal, bahwa kemungkinan dalam perjalanan ada lika-liku, ada dinamika dan seterusnya, tapi mari kita kembalikan niat awal menurut surveinya Kemenpan RB adalah ingin memberikan perbaikan layanan masyarakat. Ini artinya bahwa memang PSN, ASN ini punya tekad bahwa perbaikan layanan masyarakat ada di tangan panjenengan semua. Oleh karena itu, dari banyak prestasi yang sudah panjenengan torehkan, panjenengan yang bekerja luar biasa, dari inovasi 99, Jawa Timur mendapatkan 29 penghargaan. Jawa Timur bukan hanya Pemprov ya. Pada kegiatan Sapa ASN ini, Gubernur Hovifah memberikan penghargaan kepada 3 ASN berdedikasi, 2 guru berprestasi, dan pemberian penghargaan kepada 7 ASN pejuang PAD Provinsi Jawa Timur atas pencapaian target kinerja dalam tunggakan pajak kendaraan bermotor. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, sejumlah petani di sekitaran Waduk Pondok Kabupaten Ngawi memanfaatkan lahan waduk yang mengering untuk lahan tanam padi. Hasilnya mereka rata-rata mampu memperoleh hasil hingga 2 ton saat panen ini. Warga di sekitar Waduk Pondok, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi mulai memanen hasil tanaman padi mereka yang mereka tanam di area waduk setempat. Hampir sebagian besar warga yang berada di sekitar aliran waduk memanfaatkan waduk yang mengering untuk lahan pertanian. Sejumlah komoditas yang ditanam mulai padi, jagung, kedelai, dan sejumlah tanaman palawija yang lain. Kegiatan penanaman ini seringkali dilakukan setiap mulai bulan September saat air waduk mulai menyusut akibat musim kemarau. Pertanian Bu ya? Nggih. Itu memang setiap tahun, hampir setiap tahun niki, sungainya surut Pak. Setiap airnya surut. Nggih.
nek mboten surut nggih mboten saged panen. Selain padi apa Bu biasanya? Jagung, kacang, nggih palawija ngoten niku. Ini setiap di bulan apa bisa digunakan? Bulan September, Oktober. September, Oktober niku kan udah mulai surut niku nggih saged mulai ditanami sekerti-sekerti ngoten. Jadi yang garap memang warga sendiri Bang ya? Nggih. Khusus untuk tanaman padi, mereka mampu memperoleh hasil sekitar 1,5 hingga 2 ton dari setiap petak yang ditanam. Secara keseluruhan hampir terdapat 2 hektar lahan waduk yang ditanam. Ini memang sering dilakukan? Tiap tahun, tapi keberhasilan kemungkinan ya kadang berhasil, kadang tidak. Itu karena Kadang 3 tahun itu juga nggak berhasil. Kalau kemarau seperti ini berhasil. Biasa untuk mulai tanam itu di bulan apa Pak? Tidak tentu, yang penting kalau sudah kering itu ditanami. Ini memang inisiatif warga sendiri Bang ya? Iya, iya. Kalau apa itu hujannya itu lebat, ini juga tidak bisa panen. Oh, nggak bisa panen. Seperti diketahui, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup lama. Hal ini membawa berkah bagi warga di sekitar area Waduk Pondok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai bilik suara hingga tinta untuk pemilu 2024 tiba di gudang KPU Tuban. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini. Mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV?
Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sejumlah logistik pemilihan umum 2024 mulai tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Logistik non-pencalonan seperti bilik suara, ATK, bantalan coblos, hingga tinta datang secara bertahap sejak 5 hari terakhir. Sementara logistik pencalonan seperti surat suara baru akan dikirim pada akhir bulan Desember 2023. Suasana sibuk terlihat di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang ada di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Para pekerja terlihat sibuk menurunkan logistik untuk pemilu 2024 yang baru tiba di gudang setempat. Logistik pemilu serentak ini mulai tiba di gudang KPU sejak 5 hari terakhir. Di antaranya meliputi bilik suara, bantalan alat coblos, alat tulis kantor ATK, tinta, karet pengikat, lem perekat, serta plastik. Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan, mengatakan logistik pemilu yang datang ini baru untuk logistik non-pencalonan atau tidak ada kaitannya dengan nama-nama calon. Ditargetkan pada akhir bulan November 2023 ini, seluruh logistik non-pencalonan sudah terkirim secara keseluruhan. Sementara untuk logistik pencalonan seperti surat suara diperkirakan tiba di gudang logistik KPU Tuban antara akhir bulan Desember 2023 hingga awal bulan Januari 2024. Ya, jadi sampai hari ini sudah ada beberapa logistik pemilu yang sudah datang di KPU Kabupaten Tuban, ya. Yaitu bilik suara sudah sekitar 13.000 ya. Kebutuhan kita kan 4 per TPS, kali jumlah TPS di Kabupaten Tuban, TPS kita 3.690. Kemudian tinta juga sudah datang, sudah lengkap. Kemudian bantalan alat coblos juga sudah datang lengkap semuanya. Kemudian ATK untuk per TPS itu kan ada tuh satu set ATK itu juga sudah datang semuanya. Kemudian plastik untuk bungkus kotak itu juga sudah datang. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Abdul Mundir mengatakan sudah jauh-jauh hari pihaknya menghimbau agar KPU setempat memastikan kelayakan gudang yang dipakai. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan pemasangan CCTV hingga penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Selain untuk keamanan, hal ini juga untuk mengantisipasi jika ada kebakaran. Bawaslu Tuban juga terus memantau logistik pemilu 2024 yang tiba di gudang KPU setempat ini tepat kualitas, tepat jenis, tepat spesifikasi, tepat waktu, dan tepat tujuan. Himbau berkali-kali kepada KPU untuk memastikan gudang yang digunakan untuk logistik ini benar-benar layak.
Yang pertama, pada saat kemarin gudang itu datang, kami meminta kepada Bawaslu mengimbau agar segera dipasang CCTV. Dan alhamdulillah sudah dipasang 6 titik CCTV karena logistik sudah datang sehingga aktivitas keluar masuk gudang itu bisa terpantau. Terus kemudian yang kedua, kami imbau lagi karena ini gudang banyak logistik yang kertas dan juga plastik sehingga termasuk tipe gudang yang rawan untuk terbakar. Kami juga sudah mengimbau kepada KPU untuk menyediakan alat pemadam api ringan APAR ya. Nanti saya sudah minta untuk dipasang minimal ada 5-6 tersebar di 3 titik. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memastikan gudang logistik pemilu 2024 aman. Pasalnya pihak KPU telah menyiapkan penjagaan penuh selama 24 jam dan memasang CCTV di sejumlah titik gudang logistik. Sejumlah perlengkapan logistik untuk pemilihan umum tahun 2024 mulai tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, tepatnya di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Logistik pemilu serentak yang sudah tiba di gudang KPU tersebut meliputi bilik suara, bantalan alat coblos, alat tulis kantor atau ATK, tinta, karet pengikat, lem perekat, plastik, serta kabel tis. Kedatangan logistik pemilu serentak ini membuat pihak KPU Kabupaten Tuban langsung melakukan koordinasi pengamanan, yakni dengan mengundang Bawaslu, TNI Polri, dan Satpol PP Senin sore. Ketua KPU Tuban Fatkul Iksan mengatakan pihaknya saat ini melakukan pengamanan penuh selama 24 jam. Selain mengandalkan tenaga security internal, KPU juga melibatkan TNI Polri dan Satpol PP. Bahkan KPU Tuban juga memasang CCTV di sejumlah titik untuk memastikan kondisi gudang logistik benar-benar aman. Untuk pengamanan nanti kalau SS nanti akan surat suara itu nanti yang akan diamankan dari Satpol, biasanya dari kepolisian, dari KPU. Kalau logistik yang sekarang, kita dari KPU juga sudah ada security-nya 24 jam non-stop, 2 shift ya. Kita juga diamankan dengan CCTV yang kita online, kita pantau setiap saat dari manapun kita bisa pantau keadaan logistik. Untuk gudang logistik ini dijaga oleh polisi apa enggak? Yang gudang logistik ini? Iya, nanti akan dijaga. Jadi semuanya akan dijaga, terutama surat suara. Surat suara itu mulai dari di pabrik sampai nanti di TPS itu 24 jam tidak boleh lepas dari penjagaan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Abdul Mundir mengatakan sejumlah kekurangan yang ada di gudang logistik KPU Tuban sudah diperbaiki. Selain itu, Bawaslu juga mendukung pemasangan CCTV yang di gudang logistik KPU setempat. Meski demikian, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan melekat selama proses tahapan pemilu 2024. Dan untuk yang akses kendaraan masuk bis untuk packing logistik sudah diperbaiki, pintu juga sudah satu pintu dan juga terpantau dengan CCTV sehingga kita bisa melakukan pengawasan dengan maksimal dan melekat kepada KPU Kabupaten Tuban. Mas, CCTV-nya ini apakah terhubung dengan Bawaslu juga? Untuk CCTV sejauh yang saya ketahui masih untuk internal KPU, baru bisa terhubung ke HP masing-masing komisioner KPU untuk bisa mengecek gudang sewaktu-waktu. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Beralih ke berita lainnya, Rumah Sakit Daerah RSD Kabupaten Nganjuk menyiapkan belasan ruangan khusus untuk calon anggota legislatif atau caleg yang stres atau depresi akibat gagal dalam pemilu 2024. Bahkan pihak rumah sakit setempat juga akan memberikan pelatihan kepada para perawat untuk penanganannya. Rumah Sakit Daerah RSUD Kabupaten Nganjuk menyiapkan 14 ruangan khusus untuk calon anggota legislatif atau caleg yang stres atau depresi akibat gagal dalam pemilu 2024. Bahkan pihak rumah sakit setempat juga telah menyiapkan bangsal untuk mengantisipasi membludaknya pasien. Fendi Herdianto mengatakan ada 14 kamar yang disediakan, masing-masing 3 kamar untuk rehabilitasi nafsa, sisanya untuk rawat inap gangguan jiwa. Namun jika jumlah pasien membludak, pihak RSD Nganjuk juga telah menyiapkan ruangan lain. Bahkan rumah sakit setempat juga akan memberikan pelatihan kepada perawat untuk penanganannya. Jadi di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk ini kita sudah menyiapkan ruang rawat inap jiwa. Saat ini ruang rawat inap jiwa yang kita khususkan itu ada 14 kamar. Ada 3 kamar untuk rehabilitasi nafsa, sisanya untuk rawat pasien gangguan jiwa. Namun demikian, apabila nanti ternyata pada saat selesai pilkada itu ternyata banyak calon
mungkin yang akhirnya mengalami gangguan jiwa dan kapasitasnya itu kurang, ya kita bisa reverse ke ruangan lain. Jadi memang rawat inap jiwa itu dikhususkan yang gangguan rawat inap, yang gangguan jiwa yang berat. Sedangkan kalau masih ringan sampai sedang, itu bisa kita tempatkan di bangsal-bangsal yang lain. RSD Nganjuk diketahui telah sejak lama menyiapkan ruangan rawat inap jiwa sejak tahun 2015. Pasca pemilu biasanya ada caleg stres dan depresi akibat kalah pemilu yang dirawat di rumah sakit setempat. Ahmad Syarwani, CTV, Nganjuk. Informasi mengenai Polres Tuban tangkap 2 pembunuh Sekdes Sidonganti ternyata kakak adik akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV. Mereka yang memiliki alergi terhadap ragi.
dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa dan masih di Sketsa Bengawan. Polisi menangkap satu lagi pelaku pembunuhan sekretaris Desa Sidonganti Kabupaten Tuban. Pelaku diketahui merupakan adik kandung dari pelaku utama yang sudah ditangkap sebelumnya. Pembunuhan tersebut direncanakan pelaku utama lantaran sakit hati terhadap korban yang pernah berselingkuh dengan istrinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap kakak adik pelaku pembunuhan sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Agus Sutrisno 33 tahun. Kedua pelaku masing-masing bernama Jano 46 tahun dan Nardi 43 tahun, warga desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Tuban. Kedua tersangka menyerahkan diri ke polisi setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi. Tersangka Jano menyerahkan diri terlebih dahulu setelah menghabisi nyawa korban. Sementara Nardi yang sempat bersembunyi di kawasan hutan baru menyerahkan diri 4 minggu pasca kejadian. Kasat Reskrim Polres Tuban, Ibtu Rianto, mengungkapkan pembunuhan sadis ini telah direncanakan tersangka secara matang. Korban yang hendak berangkat kerja mengendarai sepeda motor dibuntuti kedua tersangka. Di tengah perjalanan, korban ditabrak tersangka Jano menggunakan mobil pickup. Dalam kondisi jatuh, korban dibacok tersangka berulang kali menggunakan parang. Korban sempat melarikan diri menuju ladang kosong namun terus dikejar tersangka. Akibatnya korban tewas bersimbah darah di ladang kosong. Pembunuhan sadis ini berlatar belakang asmara dan sakit hati. Tersangka Jano mengetahui korban pernah berselingkuh dengan sang istri. Tersangka dibantu adiknya kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan sebilah parang, rekaman CCTV tersangka membuntuti korban dan sejumlah pakaian. Si tersangka 1 dan tersangka 2 membagi tugas merencanakan yang akan melaksanakan eksekusi yang korban. Terus waktu eksekusinya itu dan perannya dan? Untuk si tersangka 1, Jano, si saudara Jano menabrak menabrak sepeda motor korban, ya, dengan cara menabrak sepeda motor korban KLX warna kuning yang sekarang sudah ada di sana. Kemudian mereka jatuh, kemudian mereka mengejar dan dibacok pakai parang ini. Ini yang saudara Jano. Kalau Nardi perannya? Kemudian kalau saudara Nardi, dia membuntuti dari belakang. Artinya setelah di TKP, kemudian menurut pengakuan daripada saudara Nardi, dia memukul pakai kayu. Hubungan keduanya apa? Hubungan dari kedua tersangka adalah saudara kandung. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Kedua tersangka terancam dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu ratusan warga desa Margo Agung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi demo di balai desa setempat. Demo tersebut menuntut mundur sekretaris desa atau sekdes setempat yang diduga melakukan perselingkuhan.
Ratusan warga di Desa Margo Agung, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Senin siang menggelar aksi di pendopo balai desa setempat. Sejumlah warga sempat tersulut emosi lantaran tuntutan mereka tak diindahkan oleh Kepala Desa, Kades, dan Sekdes. Namun usai saling adu argumen hingga beberapa jam, akhirnya tuntutan warga diindahkan oleh Kades Sasminto. Kades resmi mencopot Amirul Wahab dari jabatan Sekdes lantaran ratusan warga telah menuntut dan mendatangi balai desa berulang kali untuk pencopotan itu. Perwakilan warga Margo Agung, Sundarto, mengungkapkan ratusan warga yang berbondong-bondong datang ke balai desa ini guna menuntut mundur Sekdes yang diduga telah melakukan perselingkuhan dan menghina warga setempat. Sundarto merasa bersyukur lantaran tuntutannya itu diterima oleh Kades secara langsung di hadapan ratusan warga. Ia menilai pemberhentian Amirul Wahab sebagai Sekdes Margo Agung akan membuat warga setempat menjadi lebih tenang dan damai. Tuntutan hari ini, Pak? Apa, tuntutan hari ini Pak Wahab sebenarnya bisa diberhentikan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa hari ini dinonaktifkan dan seterusnya akan diberhentikan. Sesuai dengan harapan warga, ya Pak? Tuntutannya sudah sesuai dengan harapan, Pak? Sudah sesuai dengan harapan warga. Insya Allah dengan adanya pernyataan Pak Kepala Desa dan keputusan Pak Kepala Desa, insya Allah warga akan semakin tenang dan insya Allah kondusif. Sementara itu, Kades Margo Agung Sasminto menjelaskan sebelumnya pihaknya telah memberikan surat peringatan SP pertama kepada Amirul Wahab. Namun, lantaran warga sudah menuntut berulang kali, akhirnya pihaknya mengambil langkah untuk menonaktifkan Sekdes. Menurutnya, langkah ini sebelumnya belum bisa dilakukan. Namun dengan keadaan darurat dan masyarakat telah berulang kali menuntut hal serupa, maka tuntutan penonaktifan Amirul Wahab sebagai Sekdes langsung dilakukan. Selain itu, Amirul Wahab juga telah bersedia untuk diberhentikan. Saya selaku dari Kepala Desa Margo Agung sudah menyampaikan ke masyarakat bahwasanya hari ini, kemarin sudah saya SP1, Mas. Minggu kemarin sudah saya SP1 dan hari ini langsung saya nonaktifkan dan saya sebagai Sekdes Desa Margo Agung diberhentikan sebagai Sekdes Desa Margo Agung, Mas Amirul Wahab. Bisa diingetin secara aturan dicopot atau seperti apa? Secara aturan, kalau secara aturan kan belum bisa, Mas, ya. Tapi ini juga urgent tuntutan dari masyarakat. Kami tidak bisa membendung masyarakat yang seperti sebagainya. Panjenengan sendiri sudah tahu ya masyarakat bagaimana tadi. Saya juga tidak mau disalahkan, tapi dari beliaunya Mas Amirul Wahab, Sekdes Desa Margo Agung, hari ini juga dia sudah siap diberhentikan sebagai Sekdes Desa Margo Agung. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Dewan Pengupahan dan Serikat Buruh mulai melakukan pembahasan usulan upah minimum kabupaten setempat untuk tahun 2024. Hasil sementara diketahui UMK Kabupaten Ngawi hanya naik tipis sekitar Rp20.000. Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai melakukan pembahasan untuk usulan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2024. Hasilnya, proyeksi kenaikan UMK di Kabupaten Ngawi bakal naik tipis sekitar Rp20.000. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi menjelaskan, pembahasan dan penghitungan UMK tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya mendasar dari PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023, namun untuk saat ini mendasar PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Sehingga secara perhitungan mendasar dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tiap daerah. Namun untuk Kabupaten Ngawi ada penambahan penghitungan pendapatan per kapita. Artinya, apabila pertumbuhan pendapatan dari rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten sudah melebihi UMK, maka inflasi diabaikan.
Supriyadi menambahkan, dari hasil pembahasan dan perhitungan sesuai PP 51 tahun 2023, maka kenaikan upah Kabupaten Ngawi dari sebelumnya Rp2.158.844 di tahun 2023, maka hanya naik Rp20.000 atau menjadi Rp2.179.000 di tahun 2024. Dalam tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya menggunakan PP 36, ada Permenaker 18, tapi tahun ini menggunakan PP 51. Nah, itu sangat berbeda di dalam perhitungannya. Secara perhitungan sendiri berarti? Secara perhitungan itu kami yang kemarin itu hitungannya pakai hitungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau tahun ini ada penambahan terkait per kapita. Itu pertumbuhan ekonomi sama inflasi dengan catatan ada penambahan pertumbuhan ekonomi plus inflasi, tapi ada catatan apabila pertumbuhan jumlah rata-rata pendapatan dari rumah tangga itu sudah melebihi dari UMK, maka inflasi diabaikan. Jadi itu perhitungannya yang membedakan di tahun sebelumnya. Dengan hitungan itu kemungkinan naik dari tahun berapa? Dari perhitungan tadi yang sudah kita bahas dengan Dewan Pengupahan dengan menggunakan PP 51, kami tadi kenaikannya hanya sekitar 20.000. Jadi menurut kami itu hitungan menggunakan PMK, tetapi kami sepakat dengan teman-teman pekerja, serikat, kami juga akan menyampaikan masukan dari teman-teman itu terkait perhitungan ini, karena menurut kami pribadi itu masih jauh dari harapan teman-teman. Kami tetap akan usulkan sesuai aturan, tetapi ada catatan dari teman-teman, masukan dari teman-teman serikat, itu yang akan kami usulkan di. Saat ini Pemkab Ngawi berencana mengajukan usulan UMK tersebut ke Pemprov dengan ditambahi beberapa catatan yang mengakomodir usulan dari pembahasan dengan serikat pekerja dan dengan pengupahan setempat. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.